Bismillahirrahmanirrahim. Kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam santun, kebak katresna. Kami kedatangan saudara kami dari Sejahtera AT, partner kami dari dunia bisnis, teman sharing kami, sahabat kami, semuanya ada di situ, yaitu Mas Hardodi. Beliau adalah pengusaha plafon, baja ringan, konstruksi, dan yang lain sebagainya. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya Mas Hardodi. Dan sehat ya Mas? Matur suwun. Terima kasih, dan kami mengamati dan kami sering bersama Mas Hardodi bisa sukses di dalam bidang plafon ini, rahasianya apa aja gitu. Dan kami sering belajar dari panjenengan, yaitu ngaji diri atau banyak mengedepankan nilai-nilai spiritual. Jadi seperti apa kiatnya Mas? Awalnya seperti apa, terus apa rumusnya gitu? Matur suwun, terima kasih Mas Agus yang telah memberikan kesempatan dalam wawancara sedikit ini. Iya. Dari hal pertanyaan, memang pertanyaan gampang sekali tapi jawabnya agak sulit. Kita usahakan, kita berbagi, karena semua usaha itu memang dimulai dari niat dulu, doa, dan mintalah kepada Gusti Allah bahwa usaha itu diiringi dengan spiritual yang baik lah. Iya. Jadi usaha yang pertama itu disiplin lah. Disiplin pertama ya. Disiplin yang pertama, kedua kita harus jujur. Jujur. Kalau dibalik juga nggak masalah. Yang penting jujur, disiplin. Yang penting ada nilai-nilai spiritual di situ harus kita jalani. Dan di situ. Iya. Inilah langkah yang kita harus dalami. Semua usaha, bukan hanya di plafon, panjenengan semua yang ada di luar sana pun bisa mengikuti dengan arahan hati dan pikiran, sehingga nanti ketemu, itulah jalan yang terbaik. Dan tidak lupa kita dengan orang tua kita juga. Pertama ibu, ibu kita adalah itu adalah wakil lah, kalau bahasa ininya wakil yang menyempurnakan kita di dunia ini. Tuhan yang kelihatan. Nah, itu cara kita berpikir lah, positif aja sekarang. Jangan sampai kita menggunakan hal-hal yang di luar nalar kita, bahkan akan merugikan diri kita juga. Dalam usaha bisnis apapun kita harus bisa melihat perkembangan Mas. Perkembangan ke depannya. Walaupun saya pribadi ini nun sewu ya, memang rada turun, rada naik, itu wajar dalam usaha bisnis itu. Tidak menuntut kemungkinan bahwa semua usaha itu harus belum lancar, enggak. Karena kita menggunakan nilai-nilai spiritual tadi. Ada turunnya ya? Ada turun, ada naik. Roda kehidupan tuh. Jadi kita sama-sama lah. Itulah nilai spiritual yang ada di situ Mas Agus. Karena kalau kita nggak mendepankan itu juga, kita akhirnya membuta nanti. Antum Bromo. Nggak tahu saudara, nggak tahu teman. Yang penting siap. Itu nggak boleh. Kalau dalam boleh, usaha itu kita harus berpikir, wah ini siapa? Ini partner, ini lawan atau dan sebagainya. Itu kita harus berpikir jernih. Apalagi memang itu saudara kita, nggak boleh. Karena kita juga harus berpikir ulang bahwa rezeki yang kita dapatkan dari usaha itu ada hak orang lain juga di dalamnya. Nah itu walaupun 1%, 0,% itu kita harus mengerti. Nah di situ nilai keberkahan inilah yang sulit kita gapai kalau kita menjalankan hal-hal yang negatif. Contohnya tidak pandang kawan, tidak pandang lawan, antem kromo kata Mas Agus. Nanti menyakitkan orang lain. Takutnya ada karma ya. Nah kalau masalah karma itu kembali lagi tadi, hasil dari buahnya tadi Mas. Apa yang kita tanam, apa yang kita petik. Pasti kita petik. Mau kita tanam baik ya baik. Mau jahat ya kita kalau bisa itu yang baik lah. Dalam usaha itu memang semuanya, kalau kita melihat orang lain itu sepertinya gampang sekali, tapi menjalankan agak susah. Tapi tip yang tadi, jangan lupa tadi, disiplin dan jujur. Disiplin jujur ya. Yang paling penting itu utamakan disiplin dan jujur. Dengan niat
bahwa kita itu usaha karena Allah. Ya, Nah ya. jangan lupa tuh. Iya, iya, iya. Itu jangan sampai lupa. Kita memohonlah Iya. ibadahnya jangan tinggal sesuai keyakinan kita masing-masing dong Mas Agus. Iya, sesuai dengan keyakinan Iya, masing-masing. jangan sampai kita usaha, wah kita nggak lupa sama yang memberi rezeki kepada kita dong. Iya, iya, iya. Itu juga salah. Nah itu mungkin itu aja. Nanti mungkin ada pertanyaan lain atau Iya. sharing kita. Iya, benar betul. Nah, itu. Terima kasih. Jadi Mas Harto dikatakan tadi ada kaitannya dengan hati dan pikiran. Ya? Betul. Itu kalau berangkatnya dari hati dulu atau dari pikiran dulu atau seperti apa itu Mas? Hati kita Mas. Hati dulu. Hati dulu. Hati dulu. Karena Rentak dulu ya? Iya, rentak hati Rentak kita dulu. dulu. Baru pikiran kita akan merancang. Pikiran yang memfilter. Iya, memfilter. Jadi nanti hati kita oh ini. Tetapi itu kembali lagi kepada manusia masing-masing lah. Iya, iya. Yang jelas real kita adalah kesucian tadi. Iya, iya. Patokannya Iya. harus bagaimana belajar berpikir selalu positif, Positif. hatinya jauh dari syirik, iri dengki, dan Nah, dan sombong. itu harus dijauhkan, Itu ya. nggak boleh. Karena Sebelum itu harus benerin dulu bahasanya ya. nah, Polanya harus bener dulu. Gitu. polanya benar, baru dulu. nanti hasilnya akan benar. Polanya bener, hasilnya akan bener. Bener. Iya, 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 iya. Seperti kita bikin jas baju lah. Iya. Kalau pola dasarnya udah ini, pasti hasilnya akan kurang. Iya. Kayak kalau ini 7, ini 9 dijahit, dipaksa, dipakai gak enak ya. Nggak enak. Tapi kalau ini 7, ini 7 atau ini 9, ini 9 dijahit enak. Kan dia Dipakai juga enak. Iya. Manusia juga begitu. Kalau pola pikirnya salah, dipakai nggak enak. Betul Kalau sekali. pola pikirnya benar akan tertata dengan sendirinya. Seperti sekarang kita bicara Iya. ini kan, kalau kita nyaman nih ada kopi Mas Agus. Nah, dengan keadaan yang cerah, Iya. suasana Amin. itu akan lebih menarik lagi. Iya. Nah, Iya, itu. iya, iya. Karena saat seseorang itu pikirannya tenang, pikirannya adem, ayem, tentrem, dia akan bisa bicara leluasa, tidak beruat, tidak butek, Betul sekali. tidak gelap. Iya. Makanya tugas kita salah satunya di antara sesama itu membuka pikiran yang tertutup atas izin Allah, menerangi hati yang gelap. Ini bukan kita sejatinya, kita hanya lantaran aja. Lantaran aja. Nah, siapa tahu juga kita ngobrol-ngobrol seperti ini Nun Sewu, teman sahabat dimanapun panjenengan berada, saudaraku, bukan menggurui, bukan menasihati, hanya sekedar sharing. Siapa tahu apa yang kita obrolkan ini termasuk kategori ilmu yang manfaat. Siap. Suatu saat kita kembali ke Gusti Allah, video kita disimpan dan ada yang memakai. Siapa tahu? Mudah-mudahan begitu ya. Amin. Karena amin. kita ini masih belajar juga. Iya. Di dalam usaha itu semuanya kita belajar semua. Belajar dan belajar ya? Walaupun kita melihat orang udah sukses Mas, kita itu belajar. Oh, harus belajar juga? Orang itu belajar. Walaupun sudah jadi pengusaha Iya. juga harus belajar juga ya? Karena tidak ada orang gede kalau tidak ada orang kecil. Orang kecil pasti ada orang gede. Iya, iya, iya. Orang sukses pasti orang ada yang tidak sukses. Oh, Tapi kita harapkan semua sukses. Ya. Terus yang kedua Mas Artodi, Oke. kaitannya menyangkut dengan ibu tadi Iya, ya. betul. Spiritual itu berangkat dari hati, selaras dengan pikiran, kemudian jangan lupakan ibu. Itu gimana resepnya atau rumusnya? Ibu ini adalah Iya. kunci awal. Kunci awal adanya awal. kita di dunia. Hmm. Karena orang tua pertama bapak, kedua ibu. Tapi Iya. ibu nilai spiritualnya ada 3. Ibu ada tiga. Ibu 3. Oh, 3 kali. Ibunya 3 kali. Ditekankan dalam diri kita, hormati, bahagiakan, senangkan ibu itu sampai 3 kali. Nah, tidak lupa lagi Mas Agus. Iya. Karena gini, kalau saya lihat sekarang ini banyak yang istilahnya apalagi zaman media sosial ya. Iya. Kita sampai lupa dengan orang tua sehingga apa unek-unek kita ceritakan di medsos tapi pelaksanaan tidak. Nah, minimal sekarang yang orang tuanya masih hidup. Iya. Senangkan, bahagiakan. Iya, iya, iya. Jangan ada kata-kata perhitungan. Iya, iya, iya. Dengan ikhlas, Ah. baik berapapun itu Iya. ikhlas. Memberi orang tua Iya. selagi ada Iya. dan tidak ada pun ada caranya. Iya, iya. Nah. Yakin ya? Yakin Yakin ada caranya, walaupun nggak ada pun nanti ada. ada. Seperti itu Mas Agus. Karena orang tua itu adalah wakil Tuhan kata Mas Agus Iya, tadi. iya. Tapi memang benar. Benar ya? Kajiannya Dan yang seperti- membuktikan benar ya? benar adanya. Tapi orang tua ini sebenarnya bukan jauh dari kita. Kita yang menjauhkan. Selama ini kita misalnya ya ada yang di perantauan, ada pun di mana. Kita yang menjauhkan, bukan orang tua yang menjauhkan kita. Sejatinya orang tua itu doanya siang malam ke kita, Mas Agus. Cuman kita nggak tahu aja. Iya. Iya. Yang menjauhkan diri itu nggak mungkin orang tua menjauhkan Nggak anaknya ya. mungkin. Kita Pasti yang anaknya menjauhkan nah, orang tua ya, rata-rata gitu ya. Nah, rata-rata. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Amin. dekat dengan orang tua gitu. Seperti itu, Di, Mas Agus. di balik keajaiban berbakti sama ibu-ibu bapak tadi yang nggak ada jadi ada ya. Iya, betul.
dan harus dibuktikan itu. Harus dibuktikan. Dan banyak orang-orang yang membuktikan seperti itu, termasuk pengusaha besar itu rata-rata berbakti pada iya, ibunya. benar Mas Agus. Iya. Karena selama ini ya kajian yang sudah ini sebenarnya di Islam pun ya maaf non sewu, Iya. itu yang mayoritas kita yang menganut keyakinan bahwa sebenarnya orang tua ini itu emas bagi kita. Mutiara. Mutiara. Iya. Iya. Berbahagialah bagi orang yang masih hidup ya. masih hidup orang tuanya. Terus kaitannya kalau misalnya orang tuanya sudah nggak ada gimana itu? Ada lagi cara. Ada caranya lagi. Dan kita Seperti bisa- apa Mas itu Mas? Kita mendoakan Mendoakan. bahwa beliau itu di sananya biar dia tenang, dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya dengan cara keyakinan masing-masing mau. Iya. Yang Islam, Iya. yang lainnya monggo. Iya. Dengan keyakinan masing-masing. Itu Beliau akan- masih ada di alam sana ya berarti. Iya. Nggak ada berarti raganya ya? Iya. Yang nggak ada itu raganya. Yang nggak ada raganya, Iya, tetapi rohnya, masih namanya ada. itu masih ada Masih di alam ada. sana. Iya. Karena saya meyakini seperti itu. Iya. Itu kaitannya dengan ilmu batin ya, dengan batin kita ya. Siap. Iya. Terus kiat-kiat yang lain selain kita berangkat dari hati, selaras dengan pikiran, ibu, ini adakah nilai-nilai yang lain untuk usaha itu? Seperti contoh misalnya sedekah, memberi dan yang lain sebagainya, atau tip, atau fee dan sebagainya itu untuk Mas Hattori seperti apa itu? Kalau dalam dunia bisnis, apalagi di lapangan ya, saya kira kita ini makanya tadi yang saya sampaikan dari awal tadi Mas Agus, karena jujur dan disiplin itu artinya kalau kita mempunyai janji dan niat itu artinya sudah termasuk di situ. Fee misalnya kita berjanji kepada orang itu fee. Iya. Contohnya Mas ini atau Pak ini. Kalau saya berhasil ini, itu harus dipenuhi. Jangan sampai diingkari. Karena yang tadinya mau ngasih setelah berhasil selesai bisnisnya atau selesai pengerjaannya, jangan nggak ngasih ya kalau awalnya udah komitmen janji. Bahkan nggak komitmen ngasih pun kalau udah selesai harus bagaimana caranya ngasih. Iya seperti Iya. itu. Jadi bagaimana cara kita mengawali dan akhirnya juga harus sama gitu Mas Iya. Agus. Artinya Iya. kalau di sedekahnya ya kita harus berapa persen. Iya. Wajibnya 2,5%. Nah, 2,5%. Tapi kalau bisa 10% lebih baik. Nah itu tergantung artinya kita itu mau ngasih keikhlasan di seberapa. Iya. Jadi kalau dipatokin dengan persen boleh dan lebih dari situ juga boleh Mas Agus karena usaha itu sebenarnya hasilnya itu sebenarnya ada hak-hak orang lain di dalamnya itu. Mas Agus. Yakin itu? Yakin itu. Udah pasti hukumnya. Udah pasti karena dari nilai-nilai spiritual tadi akanlah berkembang lagi. Nah itu yang saya dapat selama ini yang seperti itu. Dan insya Allah dia nanti sesuai sama keyakinan kita masing-masing lakukan. Iya. Tapi dengan catatan tadi Iya. harus disiplin dan jujur. Harus Jujur disiplin. pada diri kita Mas Agus. Iya. Disiplin Takut sama pada diri kita. Ya, Takut disiplin. pada diri. Karena ibadah pun itu disiplin dan Dan jujur. Kita melakukan tidak harus jujur. Saya enggak lakukan gitu kan. Kalau saya lakukan ya itulah kedisiplinan saya. Itu. kalau nggak disiplin, nggak jujur, nanti takut hilang kepercayaan. Nah itu yang pertama seperti itu. Iya. Keyakinan kita itu terhadap orang lain, kepercayaan orang terhadap kita. Iya. Itu akan berkurang, bukan hilang. Kalau hilang itu nggak mungkin lah, karena suatu saat kita akan bertemu Iya. dan akan berkembang lagi. Tapi berkurangnya ini akan dahsyat Mas Agus. Iya. Tapi orang tidak akan tidak membenci, cuman sudah mengingat kita. Nah Iya. itu makanya kita jangan sampai menggunakan hal-hal yang ibaratnya tanpa rasa. Rasa ini yang harus kita junjung tinggi. Ngaji rasa. Iya, karena Pakai rasa, pakai perasaan, pakai rasa. Kalau kita bisa merasakan orang lain ya, Iya. bukan merasa bisa nih, Iya. merasakan Oh iya. orang lain. Jangan merasa bisa, Jangan merasa bisa rumangsa. Nah itu artinya kita Bisa bisa masuk paham. wilayah situ. Bisa merasakan Iya. perasaan orang lain. Nah, oh iya. Kalau saya cubit dia sakit, berarti kan jangan sampai dia Iya. mencuri tadi dan seperti itu. Berarti kita harus tahu maunya pelanggan. Ku tahu yang kau mau gitu. Nah, Oh, gitu. kalau kita kasih judul di ininya boleh. Yang penting itu tadi usaha itu didasarkan dengan keimanan lah Iya. intinya. Keimanan atau kepercayaan, Kepercayaan, keyakinan tadi ya. keyakinan dan itu didasari dengan kejujuran, disiplin dan sebagainya lah. Iya. Yang penting antara konsumen dan ini kita dengan kita sendiri itu saling ini apa? Artinya saling bisa menerima. Iya. Ijab kabulnya seperti itu Mas Agus. Iya. Terus kaitannya
kan orang usaha itu biasanya satu ada utang piutang, Iya. kedua ada utang yang nggak bayar, ketiga ada orang yang kabur dan sebagainya itu. Itu nanti kita lanjut setelah pesan satu berikut ya Mas. Siap. Setelah pesan satu ini, mohon maaf saudara dimanapun panjenengan berada. Setelah season ini nanti kita lanjut season yang kedua. Terima kasih. Nanti tentang yaitu utang piutang. Biar kita semua tidak punya utang.